Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Bapak Ibu, sebelumnya baik langsung juga boleh ataupun tidak langsung dituliskan dulu. Baik masalah mungkin nggak enak kalau dikasih tahu sama orang gitu ya, seakan-akan mikir kita padahal teman kita gitu ya. Atau boleh juga mau tanya langsung tapi bilangnya ada kawan saya Ustadz gitu, boleh juga gitu ya. Itu kata kuncinya gitu ya, ada kawan saya gitu ya. Itu kalau mau tanya langsung tapi enggak ya, itu indirect speech juga kan. Ada direct dan indirect nih ya. Baik, kita sedikit kembali kepada apa yang sudah kita jelaskan di awal, masalah iman, bagaimana iman itu berfungsi dalam hidup kita dan bagaimana iman itu menjadi identitas kehidupan kita. Kami ingatkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke orang-orang mukmin itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu. Mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka kemudian tidak ragu. Ya, hati-hati sekali ya, masalah ragu dalam masalah kita meyakini Allah dan Rasul-Nya. Makanya Allah sampaikan dalam firman-Nya ini surah Al-Hujurat ayat ke-15, innama ini adalah bentuk yaqtadi al-hasr dalam bahasa Arabnya, itu menunjukkan kepada al-hasr itu hanya saja, kalau bahasa Melayunya diterjemahkan hanya saja, nggak ada yang lain. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanya saja dikatakan orang mukmin saja itu adalah yang mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Maka orang mukmin itu adalah orang yang paling tenang dalam hidupnya, orang yang sangat pasti dengan kehidupannya di masa depan, orang yang tidak pernah kehilangan arah ya. Orang yang dalam hidupnya itu tenang, nyaman. Kenapa? Itu semua gabil kita itu nggak masalah apa-apa. Saya tanya sama orang di Kanada di sini, itu garansinya nggak ada masalah Ustaz, luar biasa. Kita diminta banyak-banyak, pas waktu nagih sulitnya minta ampun gitu ya, sulit sekali. Kalau di sini enggak, bahkan kalau rusaknya parah bahkan lebih mudah dikasih yang baru daripada diperbaiki yang itu, cepat gitu, mudah gitu. Jadi hari-harinya saya juga merasa tidak punya sholat itu diwajibkan pada orang-orang mukmin itu pada waktu yang telah ditetapkan. Garansi itu kalau kita bayar itu nggak boleh terlambat loh, harus tepat waktunya gitu. Salat itu diwajibkan oleh Allah sehari semalam berapa? 5 apa? 5 kali apa 5 waktu? Salat 5 kali apa 5 waktu? Ya, 5 kali pada 5 waktu. Sebab ada orang yang salat 5 kali dalam satu waktu. Enggak, di kampung saya, bukan di sini. Di sini ada juga kayak gitu. Udah sampai ke negara Amerika masih kayak gitu juga. Saya pikir orang kampung yang kurang paham ilmu gitu. Udah sampai ke New York, Amerika masih begitu, ya. Masih seperti orang kampung. Astaga, waktu itu mutasi gitu, mudah gitu. Silahkan dilihat. Kalau waktunya sempit, sulit bagi kita. Tapi waktunya mudah loh. Zuhur sampai asar, sampai isya sampai subuh loh. Itu waktunya semua untuk sholat loh. Batasan-batasan waktu. Maka Allah meminta kepada kita, hafizu ala salawati was salatil wusta. Jaga oleh kalian semua sholat itu. Ala adullukum
ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa' bihid darajat. Mau tidak, kata Nabi, aku tunjukkan kepada kalian amalan yang menjadikan seseorang itu dosa-dosanya. Apa kata Nabi? Salat setelah salat. Kenapa? Karena kita dalam ayat disuruh oleh Allah, hafidhu, jaga salat gitu. Menjaga artinya adalah orang yang sebelum datang dia care gitu, betul-betul dia care gitu, peduli gitu. Sini kan tertera jam berapa datang, menit ke berapa datang gitu kan? Iya kan? Iya. Udah, kita udah jaga-jaga itu. Nggak mungkin lewat loh. Kenapa? Saya jaga. Karena saya menjaga dan menunggu, nggak akan. Hanya orang-orang yang beriman yang menjaga sholatnya. Tenang aja. Maka bayar setiap hari itu 5 kali kita tap untuk sholat loh. Ya, kalau bahasanya orang-orang Kanada pakai tap kemana-mana di tap Ustaz itu ya. Kalau di sini pakai tap juga ya. Istilah orang Kanada tap gitu. Mana-mana harus di tap nih Ustaz. Tepat waktunya di tap gitu. Ya. Maka bukti kita selaku orang Muslim itu hidup ada buktinya. Evidennya itu cuma sekali dalam seumur hidup. I am Muslim. Why you are Muslim? I perform Hajj. Cuma itu aja? Iya. Sekali seumur hidup punya evidence untuk itu. Kalau seandainya saya mengatakan mana bukti saya Muslim? Saya adalah melaksanakan puasa. Kalau hanya itu aja, maka bukti saya ada dalam sebulan cuma dalam setahun cuma sebulan. 14 bulan yang lain, 11 bulan yang lain. Tapi yang mana juga evidence-nya itu saya Muslim every day. Maka kita itu adalah hamba Allah setiap hari. Allah minta. Menghamba itu adalah kita, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita menuruti Allah. Maka Allah akan menuruti keinginan kita. Ya. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Jadi iman kita itu akan menjadikan perubahan besar dalam hidup. Keyakinan kita baru 1 bulan. Tapi ibu yakin, ibu nikah bersama anak ibu. Kok berani-beraninya? Baru sebulan kenal. Mungkin digorok anak saya nanti itu. Oh enggak, saya yakin siapa dia. Keyakinan kita menjadikan berubah dalam rumah tangga kita loh. Munawir, saya bilang seperti Ustaz Munawir gitu ya. Ya, imam di New York lagi ya, kemudian luar biasa ini itu. Ya, kalau beliau belum menikah gimana? Ya siap sih, enggak ada masalah, walaupun baru 2 bulan di sini saya siap kok anak saya. Kenapa? Yakin loh Ustaz Munawir itu. Begitu Ustaz Munawir seperti Ustaz Munawir masuk ke rumah ibu, selanjutnya di bagian daripada rumah tangga ibu berubah. Kenapa? Yakin sama ini loh. Jadi anak saya gitu. Ya, begitu mudah keyakinan itu menjadikan perubahan banyak dalam hidup, memudahkan kehidupan kita. Maka jadi demikian menjadi petunjuk bagi kita. Kenapa? Saya yakin dengan semua, ada ragu sedikit pun. Makanya ketika kita buka surat pertama, buka Al-Quran, setelah Al-Fatihah kalau kita baca sebelah kanan, maka sebelah kiri kita akan baca ayat pertama langsung apa? Dzalikal kitabu la raiba fih. Persis seperti lampu lalu lintas. Kalau belok ke kiri itu harus ditulis jauh-jauh sebelum belok kiri. Sebelum belok kiri. Kalau ditaruh rambu lalu lintas pas belok kiri itu, apa kejadiannya? Ya udah 14. Nggak ada artinya itu. Maka petunjuk itu harus ditaruh di awal, jauh-jauh sebelum kejadian. Kita belum lihat belok kiri loh, itu udah ditaruh gitu. Maka dia akan jadi petunjuk. Al-Quran itu menjadi petunjuk dalam hidup kita sebelum kejadian hari kiamat itu apa. Kemudian akan terjadi ya apa yang Allah janjikan kepada kita.
Maka Allah janjikan apa? Itu Allah kita baca dalam Al-Quran langsung sekarang. Maka itulah kenapa kisah-kisah orang dalam neraka, dalam surga, Allah gambarkan dalam Al-Quran. Why? Kenapa? Karena itulah kejadiannya memang. Baca sekarang, lihat sekarang. Sehingga jadi petunjuk bagi kita. Tapi petunjuk itu nggak akan jadi petunjuk kalau kita nggak yakin dengan petunjuk itu. Kami datang tadi New York, katanya New York sebelah kanan, ya, New Jersey sebelah kiri. Ini siapa yang tulis ini? Orang main-main apa orang-orang preman-preman New York yang nulis ini atau orang City yang nulis? Kalau saya ragu sama pelang itu, saya nggak akan jadi petunjuk bagi saya. Tapi karena saya yakin bahwa itu pasti City yang tulis itu, bukan orang main-main di sini, pasti itu formal itu. Jadi walaupun saya belum pernah pergi, saya yakin dengan itu, jadi petunjuk bagi saya. Tapi kalau saya ragu di pelang itu, di tempat dituliskan itu, saya akan berhenti. Jangan capek-capek kita pergi, kejebak macet, tanya sama orang dulu. Kalau saya ragu, banyak meragukan, akan habis waktu saya untuk sampai kepada tujuan. Akhirnya turun, cari tanya orang tuan sana. Mana ada orang di sini mau kita tanya, betul nggak New York sebelah kanan ini, untuk New Jersey sebelah kiri misalkan. Akan habis waktu kita. Maka itulah orang yang terlambat menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, mutar-mutar hidupnya, tujuannya nggak sampai. Tapi pada saat dia jadikan Al-Quran sedari awal sebagai petunjuk hidupnya, mudah sekali hidupnya, lempang sekali. Dia akan banyak mendapatkan apa yang ya Allah janjikan dalam hidup itu benar. Oh ya. Persis seperti kami masuk ke New York ini. Oh betul ya. Nampak tadi. Oh itu dia. Kata Tengku Musdar sama saya. Itu Ustaz ada 2 tumpuk bangunan itu. Sebelah kanan itu adalah WTC dulu. Yang sebelah sana itu Times Square itu. Itu 2 tumpuk itulah tempatnya itu. Oh iya ya. Udah nampak ya. Karena yakin tadi di awal. Ambil tuh sebelah kanan ke New York tuh. Mulai nampak betul. Kita juga begitu dalam hidup. Pada saat kita jadikan Al-Quran itu sedari awal petunjuk dan kita yakin, sekarang kita udah dapat loh. Betul Allah janjikan loh. Saya udah dapat gitu. Tanda-tandanya udah dapat terus tuh. Tandanya dapat terus. Sedangkan orang yang masih mutar-mutar belum tahu lagi, yakin gak dia ini yang mana jalan New York ini betul nggak? Tanya sana, tanya sini, ngopi dulu dia. Kapan sampainya? Sibuk sana, sibuk sini, ya. Dia belum yakin dengan itu, belum menempuh jalan untuk itu. Karena dia belum yakin, nggak tempuh jalan. Akhirnya habis waktu dia, tujuan tidak kesampaian, meninggal di tengah jalan. Atau maaf cakap, ditabrak mobil orang gitu. Lagi mutar-mutar di situ. Tapi saya harus sampai ke Masjid Al-Hikmah sebelum maghrib gitu. Saya yakin dengan itu. Yakin, nampak terus. Manhattan masuk. Masuk Manhattan. Kita kemudian masuk ke naik jembatan Queen. Ya. Kemudian mutar masuk Kampung India. Kampung India, mutar sikit lagi 5 menit sampai pas. Betul begitu? Tadi kan mutar ke sana. Ya. Itu semua karena keyakinan di awal, nggak ragu sedikit, satu pun orang nggak kita tanya gitu. Yakin sama itu semua tulisan itu. Sampai tujuan. Alhamdulillah. Masuk ke kamar sana sudah. Allahu Akbar. Pas. Azan maghrib. Semua dibangun atas keyakinan terus. Walau tidak ada orang yang mengatakan saya yakin dengan itu semua. Begitu. Al-Quran dalam hidup juga persis seperti itu. Sampai sekarang masih belum yakin lagi. Kapan kita akan sampai? Sedangkan waktu nggak akan pernah ngulang gitu. Nggak akan terulang dalam hidup. Ya kalau satu waktu itu berguna bagi kita semua sama, it's okay lah. Tapi nggak, waktu itu berlaku setiap pribadi berbeda. Everybody has his time. Kita punya waktu kita masing-masing. Nggak akan sama waktu kita. Janganlah habiskan waktu ini dengan keraguan-raguan, ketidakpastian. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah.
Baik, kalau ada pertanyaan kami persilakan. Hal-hal yang perlu ditanyakan. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman itu kalau menurut perasaan saya itu naik turun. Jadi yang saya tanyakan itu bagaimana supaya iman saya itu stabil, naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz. Ya, bagus pertanyaannya ini, bagus sekali. Ustadz, iman yang saya rasakan naik turun. Berarti Bapak ini punya iman nih. Itu yang pertama sekali. Ya, alhamdulillah. Imannya naik turun. Saya maunya iman naik terus, jangan turun-turun. Umpamakan Bapak, maaf ya, gula darahnya nggak stabil. Bahaya nggak gula darah kita nggak stabil? Bahaya. Berarti kita have problem gitu dengan gula darah saya. Bapak ada iman, tapi problemnya iman saya naik turun, persis seperti problem gula darah turun. Bagus, Bapak sadar itu. Banyak orang yang punya problem gula darah turun, tapi nggak sadar dia. Bahaya nggak itu? Dia nggak sadar gula darahnya itu nggak stabil gitu. Bahaya nggak? Bahaya kan? Maka kalau kita sadar iman kita turun naik, bagus. Kalau begitu, saya tahu kapan iman saya turun, saya tahu kapan sama iman saya naik. Persis seperti saya tahu gula darah saya lagi turun. Kalau lagi turun gula darah ngapain? Naikkanlah. Dengan cara apa? Makan obat, makan makanan gitu. Kalau gula darah lagi turun, naik gitu. Kalau naik diturunkan, distabilkan. Kalau turun naikkan. Saya akan ambil ancang-ancang. Kenapa? Lagi turun nih. Lagi naik nih. Saya akan bersikap sesuai dengan kondisi yang terjadi gitu. Maka iman juga begitu. Iman itu naik turun betul, Pak. Memang begitu iman kita. Iman yazid wa yanqus, kata para ulama. Iman itu naik turun. Yang parah itu orang ketika imannya turun, gak sadar dia, enjoy lagi dia hidupnya dengan iman lagi turun. Astagfirullah. Persis seperti orang gula darahnya lagi drop, enjoy dia mau olahraga besok. Lari-lari itu lagi itu. Bisa jatuh, kolaps loh. Iman juga begitu. Ketika turun iman kita sadar harus kemana saya nih. Iman lagi turun nih, drop sekali iman saya. Saya betul-betul hidup saya nampak hampa sekali ini, nggak ada terasa gitu. Kemana saya harus pergi? Ya, mulai saya. Iman itu ada di mana? Kalau saya mau pergi ke dokter, mau menjadi dokter, saya pergi ke ngambil nuntut ilmu di kedokteran. Mau sebagai ahli pertanian, saya ambil sekolah pertanian. Kalau saya mau kerja gitu, saya akan pergi ke bursa kerja atau di mana tempat ada pekerjaan. Kalau saya mau iman, pergi kemana? Kalau cari gedung apa kira-kira? Masjid. Kalau hari ini semua ada gedung-gedungnya, maka gedung iman itu apa? Masjid. Pertama sekali itu loh. Innama ya'muruna masajidallahi man amana billahi wal yawmal akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu siapa? Orang-orang yang beriman dengan Allah. Sendal juga sekali-kali datang ke masjid. Tapi yang tiap hari ke masjid itu kayak bukan yang curi-curi sendal loh. Gak ada yang curi sendal datang ke masjid sekali-kali, enggak. Tapi dia mesti yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang kita bersama dengan mereka. Laksanakan sholat di masjid.
Bergaullah seperti kata ibu tadi dengan orang-orang yang dalam masjid yang sama menunaikan sholat bersama. Maka di situ nanti akan ada Al-Quran, nyambung terus. Di situ ada kajian, di situ ada ceramah agama, di situ ada yang dia itu membaca Al-Quran, saling mengajarkan satu sama lain untuk mengingatkan kepada Allah. Maka malaikat akan datang mengerubungi mereka, ya kan? Ketenangan akan datang di situ. Jadi kalau gula darah nggak stabil, datanglah ke klinik. Kalau iman di masjid nggak ada, kita saling mengingatkan pada akhirat, saling menasihati pada kebaikan. Nah, mungkin itu aja resep yang boleh kami sampaikan. Di samping Al-Quran, terus kita menjadi bagian daripada penting untuk menjaga iman. Baik, pertanyaan pertama selesai. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ada? Silakan, Bu. Mau pakai mic atau mau? Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz diberikan panjang umur. Allahumma biar bisa amin. memberikan wejangan dan kehidupan yang lebih bagus. Allahumma amin. Allahumma Amin. amin. Pak Ustaz. Allahumma amin. Pertanyaan saya nggak jauh Pak. Iman dan keyakinan itu ada hubungannya nggak dengan takdir Pak? Karena seseorang itu kalau udah ditakdirkan, katanya sebelum lahir itu kita sudah ditakdirkan di Yaumul Mahfuz, sudah kita tercatat bahwa kita mau jadi apa. Nah, tapi katanya dengan doa kita bisa merubah takdir kita itu. Nah, misalnya kita ini Pak, kita pengen jadi orang baik, tapi kita udah ditakdirkan jadi bukannya baik, tapi di luar dari baik lah, saya nggak mau nyebutnya Pak ya. Apakah misalnya kita iman, kita pengen iman, kita selalu teguh dengan pendapat yang Pak Ustaz terangkan tadi, dengan keyakinan kita itu, apakah ada hubungannya Pak dengan itu? Tolong terangkat Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah beda ibu-ibu dan nenek di New York dengan di luar New York. Pertanyaannya itu pertanyaan mahasiswa gitu. Nenek-nenek di New York gitu ya. Ya, maaf nenek-nenek di New York ya, ibu-ibu di New York ya. Ini mahasiswa di sana yang nanya begini. Tapi di sini ibu-ibu belum nenek ya. Insya Allah calon nenek. Ya. Maaf ya. Artinya kan panjang umur, lihat cucu gitu ya. Insya Allah ya, begitu. Masih muda ya. Ya. Jadi Ustadz, adakah hubungan antara iman itu dengan takdir? Dan di antara rukun iman itu kan takdir, bukan saja hubungan, bagian faktor penting bagian penting daripada iman itu takdir. Ya, rukun iman itu loh, ya. Rukun iman itu, ya. Bukan saja hubungan, itu adalah memang sudah parsialnya daripada iman. Itu adalah salah satunya adalah yakin akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kita sudah ditakdirkan sejak Lauhul Mahfuz. Kalau kita baik ya baik, kalau enggak ya enggak. Sekarang saya mau baik, ditakdirkan Lauhul Mahfuz udah begini, gimana saya mau jadi baik? Kan nggak mungkin Ustaz. Nah, bagus. Hanya dengan doa saja kita mungkin akan bisa merubah takdir, katanya begitu. Bagus. Nah, ini adalah salah satu daripada beberapa pecahan-pecahan daripada model keyakinan kita. Kalau kaca gitu, pecahan kaca yang tidak sampai utuh dalam pemahaman kita tentang takdir. Yang kalau pecahan ini runcing itu bahkan bisa melukai gitu. Dan model pemahaman begini persis pecahan kaca yang runcing. Dia nggak utuh, runcing lagi, membuat kita terluka gitu. Nah, jadi mungkin ini nggak utuh kita pahami. Allah sudah menakdirkan kita sebelum di dalam Lauhul Mahfuz. Di dalam Al-Quran banyak sekali takdir Allah sampaikan kepada kita. Bahwa inna aradnal amanata ala samawati wal ard fa abaina an yahmilnaha wa hamalhal insan. Kami sudah wahyukan, sudah berikan amanah ini kepada langit, kepada bumi, ya. Tapi mereka tidak mau menerimanya. Tapi yang terima itu adalah manusia. Para ulama tafsir mengatakan amanah ini apa? Amanah ini adalah dia siap mengambil beban pilihan daripada Allah diberikan kepada dia. Manusia ini hidup dengan diberikan kebebasan untuk memilih
mana yang baik, mana yang tidak. Itu bagian daripada takdir loh. Kita ditakdirkan oleh Allah untuk memilih jalan. Fahadainahun najdain. Kami berikan petunjuk kepada manusia dua jalan loh. Kata Allah, dua aja. Mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun dia lihat, berbuat kejahatan sekecil apapun dia lihat. Itu atas dasar pilihan atau bukan? Pilihan. Pilihan ini ditakdirkan Allah tidak? Hah? Mana yang mau saya tempuh? Kebebasan memilih takdir Allah. Kita nggak pernah dipaksa dalam takdir. Jangan dulu, belum sampai lagi. Ya, nanti akan rumit. Ya. Kemudian setelah itu Nabi sampaikan. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga, kata Nabi. Illa man aba. Kecuali yang... Ini hadis loh. Lalu bagaimana dengan itu? Berarti pemahaman saya yang salah yang tadi itu. Kalau ada, bukan pemahaman ibu ya, banyak orang memahami seperti itu gitu. Pemahaman saya tentang takdir itu yang salah. Ini loh ayat dan hadis bicara seperti ini. Jadi banyak orang buat pemahaman begitu ya. Kalau ditakdirkan mau masuk neraka ya udah, gimana mau buat gitu. Mana buktinya stempel bahwa ibu ditakdirkan begitu? Kalau ada bukti baru boleh jadikan dasar untuk kita tidak mau berbuat apa-apa lagi. Tapi sekali berbuat jahat dapat dosa satu gitu. Maka orang ketika berbuat baik dilipat gandakan oleh Allah jadi 10, bahkan kalau lipatan bukan 10 aja sama Allah. Tapi kamu harus berbuat dulu loh. Harus buat dulu dikit, harus berbuat dulu, usaha dulu, nanti Allah akan berikan rahmatnya. Sehingga rahmatnya lebih daripada dosa kita gitu. Masuk kita dalam surga. Sebelum kita lahir kan sudah ditakdirkan sama Allah. Iya, tapi apa takdirnya kita tak tahu. Maksud saya berarti itu pilihan sendiri. Itu kan Pak. Waktu kita sebelum kita lahir apa mau jadi baik gitu Pak. Berarti bukan Allah. Maka tidak ada satu orang pun yang mengatakan kenapa takdir Allah begini. Enggak bisa, dihukum habis itu juga. Enggak bisa pakai takdir di sini. Tapi kenapa kamu begini? Perintah. Kenapa enggak mau begini? Larangan. Kita disuruh. Oh, ibu-ibu ini, udah panas ibu-ibu ini. Nih yang nanya juga masih masalah takdir ini. Ustadz, kenapa ada orang baik-baik dapat jodoh jahat-jahat gitu? Kenapa nampak baik ya nanti dapat baiknya gitu. Maksudnya nanti berubah jadi baik gitu. Apalagi sering ke masjid, sering ngaji gitu ya kan? Ya. Bapak Ibu sekalian, jodoh kita takdir kita bukan? Takut. Takut ibu-ibu jawabnya kan? Ya. Bapak-bapaknya juga gitu ya. Dalam banyak kajian anak muda yang saya buat anak, betul. Ya itulah bilangnya, biar jangan salah dipahami nanti ya. Buat cucu, buat anak gitu. Jadi jodoh itu apa? Saya sering mengatakan bahwa jodoh itu adalah pilihan terbaik yang engkau usahakan sendiri. Pilihan terbaik hasil usahamu sendiri. Jadi terbaik menurut dirimu. Ya. Tunggu. Jangan dulu. Makanya rumah itu adalah ada pintu masuk, ya. Pintu kebakaran itu pakai pintu emergency exit walaupun harus turun tangga yang jauh. Tapi saya harus tempuh loh. Emangnya kenapa ada emergency exit usah? Emangnya mau dibakar? Enggak. Mudah-mudahan nggak banyak yang masuk emergency exit. Ya. Bagaimana Pak kalau jodoh itu dijodohkan sama orang tua atau orang lain yang menjodohkan kita, bukan pilihan kita? Oh,
Karena pilihan nanti akhirnya di tangan kita. Sayangnya kalau seandainya harus memilih dengan keterpaksaan, ya, orang boleh aja menjodohkan, siapapun boleh menjodohkan, menawarkan siapapun, banyak tawaran kan bagus, ya enggak? Yang sayangnya ini nggak pernah tawaran, nggak ada yang mau menjodohkan gitu. Waduh, pun apa adanya, nasib pun ya apa adanya lah, ya, boleh kok. Itu hasil pilihan kita loh. Semua ada konsekuensi. Terlalu banyak memilih juga udah capek memilih, terpaksa akhirnya post. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku nggak pernah putus asa berdoa kepadamu. Doa apa itu? Doa minta anak. Minta anak, ya Allah berikan aku anak. Berapa lama dia berdoa untuk dapat anak? Dari sejak menikah sampai sudah menepus istrinya. Gak dikabulkan loh. Tapi lihat sabarnya beliau menunggu. Sudah begitu kadang. Kadang jodoh kita itu menjadi begitu karena kurang sabarnya kita. Atau mungkin jodoh kita itu adalah cerminan daripada dosa kita di masa lalu gitu. Kita ketika melihat bahwa kau ini adalah dosaku di masa lalu gitu. Jadi ya minta ampun sama Allah. Banyak-banyak minta ampun sama Allah. Ya Allah, apa dosaku? Allah, apa dosaku sehingga istriku begini? Ya, gitu. Jangan melulu apa perbaiki dia. Hati dia. Karena enggak ada yang mampu menguasai hati kecuali Allah yang Tuhannya hati gitu. Ya, yang mempunyai hati itu. Hati suami kita, hati istri kita itu Allah yang. Nah, gimana? Udah lapar? Iya. Baik. Silakan. Ini sebetulnya tadi udah pertanyaan ada yang wrong direction. Jadi Pak Ustadz ya. Jadi mungkin ini ada apa di sini itu apa? Perayaan apa ini? Halloween ya. Ya, jadi ini apa namanya Islam ini sudah gimana Ustadz ya? Kondisi gini Halloween ya. Lebih daripada Halloween. Itu yang lebih Halloween asli itu di Syria, di Yaman itu Halloween asli loh. Mengeri ada itunya ya. Tengku Amri Fatmi Aziz itu Facebooknya ada Facebook. Saya jelaskan masalah itu. Nah, jadi menyikapi apa yang Bapak perlu lagi dicari bukti. Nabi Muhammad datang udah akhir zaman, memang udah. Hari ini lebih akhir zaman daripada kemarin. Ya. Bukan itu yang menjadi permasalahan kita, menjadikan umat ini limbung gara-gara gaduh kita dengan masalah yaitu dengan Islam. Maka saya ingin ketika banyak mendengar cerita tentang pertama saya pergi ke Amerika, saya dengar dulu ada orang orang Amish. Kan dalam bahasa keyakinan kita itu kan mitos menurut kita umat Islam ya. Tapi dengan mitos itu mereka membuat sebuah sebuah model kehidupan yang berbeda loh. Atas dasar keyakinan mereka. Mereka brave to be different gitu, sopan gitu. Itu boneka permainan anak-anak mereka. Nggak ada boneka Barbie. Karena itu produk budaya materialisme yang telanjang gitu. Siap boleh ganti warna-warni kapan saja sesuai dengan model. Mereka enggak. Jadi anak mereka produk apa yang jadi permainan mereka adalah produk daripada keyakinan mereka. Ini kita enggak, keyakinan kita Islam, permainan kita tolak gaib untuk Queen Elizabeth gitu pertanyaannya. Ya. Tim campang-camping. Kita perlu belajar dari orang-orang yang mitos itu bisa menjadikan sebuah peradaban mereka sendiri walaupun skup kecil gitu. Tapi kita umat Islam skup besar sekali gitu. Kita harus tahu problem apa dengan umat ini. Bukan problem dengan Islam. Islam gak ada problemnya. Tapi baru saja selesai penjajahan kita. Ya orang-orang sini di Amerika dan yang lain sudah 2 abad loh mereka. Kita belum 1 abad pun. Baru 50 tahun lebih, 70 tahun gitu. Kita masih
masih sedang mencari format hidup yang lebih baik, membuat sebuah peradaban yang sesuai dengan model kehidupan kita. Gitu. InsyaAllah Ta'ala kita optimis loh bahwa Islam dengan terus lihat pertanyaan kaki-kaki terus mengenai hujah-hujah mengenai Allah di sama atau bahwa aku main nama buntu begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu paham pertanyaan tadi itu? Nah, makanya saya nggak mau jawab dulu sebelum sebelum paham pertanyaan gitu ya. Karena kita Ustadz kan akidah kita mengiman kepada Imam Asy'ari dan Al-Maturidi gitu. Tapi kemudian ada juga yang bilang bahwa ini Maturidi dengan Asy'ari kan sifatnya 20. Kalau ini ada yang bilang bahwa seandainya akidah ini sulit orang masuk Islam. Kenapa? Rumit sekali akidahnya itu. Saya nggak paham teori sifat 20, nggak paham teori asma wa sifat ini. Mau masuk Islam hari ini, jangan dulu, tunggu selesai teori ini. Tapi setelah ini pergi ke madrasah ini nggak masuk Islam jadinya dia. Ada begitu? Enggak. Masuk Islam gimana? Dikasih tahu bahwa Bapak nih masalahnya adalah karena kolesterolnya begini, macam-macam teori dokter itu. Itu hanya dokter. Bapak hanya dengan kata-kata dokter. Pada saat Bapak perlu gitu. Nah, baru ini kita bengkelkan dia, pemahaman dia ada yang salah loh. Pemahaman kamu. Tapi orang beriman hari-hari, sholat dia, baca Al-Quran dia yakin bahwa tiada Tuhan disembah kecuali Allah. Allah memiliki sifat yang dengan makhluknya. Allah yang menciptakan tidak pernah diciptakan. Bahwa Allah yakini. Tanpa harus masuk ke rumit itu. Akhirnya kita bingung di situ, ya. Salat pun enggak khusyuk lagi. Kenapa setiap salat Allahu Akbar ini 20 atau 3 itu ya. Bapak tahu isinya? Enggak tahu. Tapi semua itu isinya itu kalam Allah. Beriman enggak dengan Quran dia? Beriman. Jadi kalau saya enggak paham Inna Allah ala arsy istawa misalkan, salah saya. Enggak salah. Ya udah beriman dengan semua, udah beriman dengan Quran kok. Kalau ada masalah dia dengan satu ayat, dia aja yang kita bengkeli, kemari. Udah. Simple loh. Nah, makanya jangan banyak membaca atau melihat di YouTube yang menurut kalau akidah itu gitu ya. Paham Bapak Ibu sekalian? Ya, begitu. Ya, kenapa Ibu? Ya. Oh. Ya. Bagus ya. Ustadz, saya sudah berdoa dengan baik dan lama lagi terhadap usaha saya. Ada obstacle yang terjadi. Gitu. Obstacle itu apa artinya? Rintangan ya. Yang terjadi gitu. Kok nggak dikabulkan doa saya gitu ya? Belum terkabulkan gitu ya. Nah, ya. Nabi mengatakan bahwa Allah akan mengampunkan doa kita. Maka orang yang mempertanyakan, kenapa ini belum? Tergesa dia tuh. Ya. Kenapa ini belum? Tergesa dia. Nabi Zakaria ada tergesa nggak beliau itu berdoa? Ya, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku tidak pernah berputus asa untuk berdoa kepadamu. Itu beliau ucapkan kapan? Waktu beliau masih muda habis nikah atau sudah tua? Sudah tua loh. Masih gak putus asa gitu. Jadi ada waktu.
terkonek dengan Allah Subhanahu wa taala, bergantung padanya. Obstacle yang ada ini masalah-masalah biasa ini. Usaha kita terus ya, hasilnya nanti yang baiknya apa Allah yang akan berikan. Kalau memang obstacle ini semakin besar, mudah-mudahan Allah gantikan yang terbaik gara-gara doa saya gitu. Karena yang terbaik time loh. Jangan kita patok dengan waktu. Enggak, jangan patok dengan waktu. Mematok dengan waktu doa kita. Jangan, berdoa aja, udah. Jangan patok dengan waktu. Makanya Nabi katakan, Allah kabulkan doa sebelum seseorang itu tergesa-gesa. Orang tergesa-gesa. Betul enggak? Betul. Tapi bagi saya setahun, 2 tahun, 10 tahun lama, Ustaz. Oh. Ya, terus terbuka hatinya. Sabar bagaimana? Iya, ya, insya Allah sabar. Gara-gara itulah kita bersabar, mampu bersabar karena ada harapan. Kebaikan kepada ibu dan kepada yang lain, kepada semua kita dalam doa-doa kita, insya Allah. Amin. Allah Rabbal alamin. Alhamdulillah, jam sudah menunjukkan. Memang kalau ingin digali sebenarnya masih banyak.